Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat berupaya menciptakan dalih untuk melakukan intervensi militer dengan memanfaatkan situasi kerusuhan di dalam negeri pada 13 Januari 2026. Tuduhan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman akan mengambil langkah keras menyusul penindakan aparat Iran terhadap demonstrasi massal. Iran menilai sikap Washington mencerminkan kebijakan yang berakar pada upaya perubahan rezim dengan menggunakan sanksi, ancaman, kerusuhan yang direkayasa, serta kekacauan sebagai alat tekanan. Melalui pernyataan misi Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Teheran menegaskan bahwa strategi Amerika Serikat tersebut dinilai kembali akan gagal. Di sisi lain, Trump mendorong warga Iran untuk melanjutkan aksi protes nasional dan mengambil alih lembaga-lembaga negara di tengah gelombang demonstrasi. Trump juga menyerukan agar pelaku kekerasan dalam penindakan demonstrasi dicatat dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 25% pada 13 Januari bagi negara manapun yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Iran. Langkah tersebut disebut sebagai upaya Washington meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran di tengah gelombang protes besar yang dipicu krisis ekonomi berkepanjangan. Trump menyampaikan bahwa kebijakan tarif itu berlaku segera dan bersifat mengikat bagi seluruh mitra dagang Iran yang masih aktif bertransaksi. Tekanan ekonomi yang terus meningkat disebut berdampak besar terhadap kondisi domestik Iran, mulai dari inflasi tinggi hingga melemahnya nilai tukar mata uang nasional. Situasi ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor utama meledaknya demonstrasi massal di berbagai wilayah Iran. Namun, dampak kebijakan tarif Trump tidak hanya dirasakan Teheran, melainkan juga negara-negara mitra dagang utamanya. China menjadi pihak yang paling disorot karena selama ini berperan sebagai penopang utama perdagangan dan ekspor energi Iran. Kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi memukul produsen China sekaligus memperumit hubungan dagang Beijing dan Washington yang sempat mereda. Kondisi ini menempatkan negara-negara mitra Iran pada dilema antara mempertahankan hubungan dagang dengan Teheran atau menghindari risiko sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Iran menyatakan kesiapan militernya berada di level tertinggi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Komandan Pasukan Kerdigantaraan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Masjid Musavi, menyampaikan bahwa sistem pertahanan udara dan kekuatan rudal Iran berada dalam kondisi siaga penuh untuk menghadapi potensi serangan terhadap wilayah negara itu. Ia menegaskan setiap tindakan agresi terhadap Iran akan dibalas dengan respons tegas dan menghancurkan. Musavi juga mengungkapkan bahwa produksi rudal serta kapasitas tempur Angkatan Kedirgantaraan Iran mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelum konflik singkat yang terjadi baru-baru ini. Pernyataan itu memperkuat peringatan sebelumnya dari Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nasirzadeh. Laporan Al-Mayadin pada 13 Januari menyebut bahwa setiap penyerang akan menghadapi konsekuensi berat, termasuk penargetan kepentingan mereka di berbagai belahan dunia jika aset Iran diserang. Iran juga memperingatkan bahwa negara manapun yang memfasilitasi atau menyediakan pangkalan untuk serangan terhadap Teheran akan dianggap sebagai target sah. Di sisi lain, laporan media internasional menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan sejumlah opsi militer terkait situasi di Iran. Disebutkan bahwa Trump telah menerima paparan mengenai kemungkinan tindakan termasuk serangan terbatas terhadap target di Teheran dan aparat keamanan Iran. Ketegangan terkait status Greenland kembali menjadi sorotan internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman pencaplokan wilayah tersebut. Menanggapi situasi itu, Perdana Menteri Greenland James Frederick menegaskan bahwa wilayah tersebut memilih tetap menjadi bagian dari Denmark dan menolak wacana bergabung dengan Amerika Serikat. Ia menyampaikan bahwa apabila harus menentukan pilihan politik antara Amerika Serikat dan Denmark, maka Greenland secara tegas berpihak kepada Denmark. Ia mengakui bahwa Greenland saat ini berada dalam posisi geopolitik yang sulit di tengah meningkatnya tekanan global, sekaligus menekankan bahwa arah politik Greenland tidak berubah dan tetap berada dalam lingkup persemakmuran Denmark. Pernyataan tersebut disampaikan pada 13 Januari setelah pemerintah Greenland kembali menolak ancaman Trump yang menyatakan keinginan untuk mengambil alih pulau terbesar di dunia itu. Greenland juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari Denmark, wilayah itu merupakan anggota NATO. Oleh karena itu, urusan pertahanan Greenland harus berada dalam kerangka aliansi NATO dan tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh negara lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.